Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Octavian Binjai Saputra. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Octavian Binjai Saputra dari kelas 1C dari program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan Bapak Hendra Riovita MM dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, daripada kita berpanjang lebar di sini, kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita bahas. Enjoy for video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produksi. Apa itu produksi, faktor-faktor produksi, tujuan produksi, dan proses produksi. Dan yang pertama adalah, apa sih itu produksi? Produksi adalah proses pemberdayaan semua sumber yang tersedia untuk memperoleh hasil yang lebih dari pengorbanan yang telah dilakukan. Secara ekonomis, produksi adalah proses pemberdayaan semua sumber yang tersedia untuk memperoleh hasil yang terjamin kualitas maupun kuantitasnya, terkelola dengan baik sehingga menjadi komoditi yang dapat diperdagangkan. Secara umum, produksi adalah proses mengubah barang dan jasa yang berfungsi sebagai input menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang berfungsi sebagai output. Produksi barang adalah kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya. Sementara itu, produksi jasa adalah kegiatan menambah daya guna suatu benda dapat mengubah bentuknya. Selanjutnya adalah faktor produksi. Apa sih faktor produksi itu? Faktor produksi dapat diartikan sebagai serangkaian proses produksi itu sendiri. Faktor produksi dapat pula diartikan sebagai banyak hal yang masih ada hubungannya dengan proses produksi. Mulai dari input, produksi barang atau jasa, dan segala hal yang sifatnya melancarkan proses produksi. Apa saja sih faktor-faktor produksi tersebut? Nah, di sini sudah dijelaskan ada 5 faktor-faktor produksi tersebut. Yang pertama ada faktor tenaga kerja atau SDM, yang kedua ada faktor sumber daya alam atau SDA, yang ketiga ada faktor modal, yang keempat ada faktor kewirausahaan, dan yang kelima ada faktor teknologi informasi. Di sini kita akan bedah satu-satu. Yang pertama ada faktor tenaga kerja atau SDM. Faktor produksi yang paling dasar keberhasilannya adalah faktor tenaga kerja atau faktor sumber daya manusia. Proses produksi tidak akan dihasilkan jika tidak ada tenaga manusia. Contohnya, seperti karyawan yang bekerja sebagai HRD yang mengelola karyawan keluar dan masuk, atau bagian marketing yang fokus pada strategi dan analisis pasar. Yang kedua, ada faktor sumber daya alam atau SDA. Sementara kita tahu sumber daya alam yang ada dapat dihasilkan secara kontinu. Namun, ada juga SDA yang tidak mampu mencukupi atau memenuhi permintaan akibat proses regenerasi bahan dasarnya memakan waktu lebih lama dibandingkan permintaan ataupun proses produksi. Contohnya, pabrik gerabah yang mengandalkan bahan baku dari tanah liat. Saat tanah liat yang disediakan alam semesta berkurang, maka proses produksi pun juga akan mengalami keterlambatan. Yang ketiga ada faktor modal. Jika konteksnya adalah menghasilkan produk untuk dijual belikan atas nama sendiri bukan karena reseller atau dropship, maka modal uang itu penting. Bahkan pelaku usaha makanan pinggir jalan yang kecil-kecilan sekalipun, mereka butuh modal awal demi mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Contoh, anak orang kaya mudah jika ingin menjalankan usaha karena uang mudah didapatkan. Sementara bagi orang biasa akan kesulitan mendapatkan modal untuk merintis usaha yang mengharuskan mengeluarkan modal uang. Yang keempat ada faktor kewirausahaan. Faktor produksi yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Ternyata tidak semua orang memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi. Jika semua orang memiliki perspektif menjadi jiwa kewirausahaan. Yang kelima ada faktor teknologi informasi.
Alasan kenapa harus menguasai teknologi informasi dalam proses produksi? Karena lebih memudahkan, menghemat waktu, menghemat tenaga, atau menghemat beban biaya tenaga kerja. Jadi saat proses produksi berjalan dan telah terprogram oleh teknologi, tenaga manusia bisa langsung fokus pada manajemen. Selanjutnya ada tujuan manajemen produksi. Apa saja tujuan manajemen produksi tersebut? Yang pertama, mengelola sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan. Yang kedua, mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing. Dan yang ketiga, mengelola alat produksi mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Selanjutnya ada proses produksi. Apa sih proses produksi? Proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber antara lain tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dan dana yang ada. Sebagai contoh, tugas seorang guru, ia mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didiknya. Guru merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jasa yang dihasilkan berupa ilmu yang diberikan kepada murid-muridnya melalui proses belajar mengajar. Guru merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena seorang guru bekerja untuk mengajar dan mendidik siswa. Tujuan yang pertama tentu untuk melancarkan proses produk atau jasa. Karena semua sarana dan prasarana sudah tersedia. Bahkan ini tidak hanya terkait dengan produksi produk saja, tetapi juga dengan proses pemasaran, penggalangan dana modal, manajemen perusahaan, dan lain sebagainya. Karena hal ini, maka faktor produksi memang harus tersedia dengan lengkap. Jangan sampai satu unsur hilang karena bisa merusak segalanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.